Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Nurprastowo akan membawakan short case yang berjudul Fotokeratitis oculi dextra et sinistra yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Yang pertama dilakukan adalah anamnesis. Anamnesis merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter sebagai pemeriksa dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Dari hasil anamnesis didapatkan nama pasien Tuan P, berusia 22 tahun, berjenis kelamin laki-laki, mahasiswa, beragama Islam, berbangsa Indonesia, dengan alamat di Kenten Palembang dan tanggal pemeriksaan 31 Maret 2023. Pasien datang dengan keluhan utama kedua mata terasa perih sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Mata terasa perih setelah melihat kerabat mengelas pipa besi. Saat ini, pasien mengeluhkan pandangan kedua mata terasa kabur ada, mata merah ada, mata berair-air ada, kotoran mata tidak ada, penglihatan seperti melihat pelangi tidak ada. Riwayat melihat orang yang sedang mengelas dengan jarak 50 cm. Dari hasil anamnesis didapatkan juga riwayat keluhan serupa sebelumnya di sangkal, riwayat darah tinggi di sangkal, riwayat kencing manis di sangkal, riwayat memakai kacamata sejak 7 tahun yang lalu, riwayat penggunaan lensa kontak di sangkal, riwayat pengobatan dengan keluhan serupa sebelumnya di sangkal, dan riwayat keluhan yang sama dalam keluarga di sangkal. Dari hasil pemeriksaan fisik, didapatkan keadaan umum pasien tampak sakit ringan, kesadaran komposmentis, tekanan darah normal, nadi normal, respiratory rate normal, dan suhu juga normal. Pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus merupakan pemeriksaan tajam penglihatan jauh ataupun dekat dilakukan secara terpisah pada masing-masing mata. Pemeriksaan dilakukan pada ruangan yang gelap dan dilakukan dalam jarak 6 meter menggunakan Snellen chart. Selanjutnya, dilakukan pembacaan oleh pasien sampai pasien tidak dapat membaca lagi, dan ditentukan baris huruf terkecil yang dapat dibaca. Setelah ditemukan baris terkecil yang dibaca, selanjutnya meminta pasien membaca menggunakan pinhole untuk mengetahui penurunan visus terjadi karena masalah refraksi atau bukan. Jika pada baris pertama pasien sudah tidak bisa membaca, maka dapat dilakukan pemeriksaan hitung jari pada jarak 1 hingga 5 meter. Normalnya, jari dapat terlihat pada jarak 60 meter. Selanjutnya adalah pemeriksaan lambaian tangan. Pemeriksaan ini dilakukan pada jarak 1 meter, kemudian melihat apakah pasien dapat menilai adanya lambaian tangan atau tidak, dan apakah pasien dapat melihat arah dari lambaian tangan. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif dan objektif. Pemeriksaan subjektif dengan cara palpasi menggunakan jari di mata penderita, di mana penderita diminta duduk tegak dan melirik ke bawah. Jari telunjuk kanan dan kiri pemeriksa bergantian memeriksa bola mata dari palpebra superior pasien. Sedangkan penilaian secara objektif dapat dilakukan dengan NCT atau non-contact tonometry. Selanjutnya adalah pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menyorotkan pencahayaan pada glabella, kemudian pemeriksa akan melihat refleks cahaya pada kornea. Setelah itu, nilai apakah ada deviasi atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan gerak bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pasien diminta mengikuti gerak jari pemeriksa dari sentral ke perifer ke 6 arah kardinal tanpa menggerakkan kepala. Perhatikan gerakan kedua bola mata. Dikatakan normal bila gerakan bola mata baik ke segala arah dan tidak ditemukan adanya hambatan. Pada pemeriksaan pasien didapatkan hasil visus oculi dextra 6/21 dan maju menggunakan pinhole menjadi 6/6. Visus oculi sinistra 6/15 dan maju dengan pinhole menjadi 6/7,5. Tekanan intraokular oculi dextra normal dan oculi sinistra tekanan intraokularnya juga normal. Kedudukan bola mata ortoporia dan gerakan bola mata baik segala arah. Selanjutnya adalah pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai keadaan palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp atau senter. Dari hasil pemeriksaan segmen anterior, didapatkan pada pasien ini palpebra kedua mata tenang, terdapat mix injeksi pada kedua konjungtiva, kemudian ditemukan fasil fluorescence positif dan punctat pada sentral dan parasentral kornea ukuran 2 x 3 mm pada mata kanan, dan
ditemukan hasil prosentase positif, terdapat defek pada sentral dan parasentral kornea ukuran 5 x 4 mm. Bilik mata depan kedua mata normal, iris kedua mata gambarannya baik, pupil kedua mata normal, dan lensa pada kedua mata jernih. Selanjutnya adalah pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan ini dilakukan dengan funduskopi direct. Pertama-tama, mata pasien diteteskan midriaticum untuk melebarkan pupil. Setelah itu, periksa menggunakan funduskopi. Jika yang diperiksa mata kanan, maka funduskopi dipegang dengan tangan kanan dan memeriksa menggunakan mata kanan, dan jari telunjuk pada panel pengaturan lensa. Begitu pula sebaliknya. Dari hasil pemeriksaan segmen posterior didapatkan refleks fundus oculi dextra sinistra positif, kemudian papil oculi dextra and sinistra bulat, berbatas tegas, warna merah normal, Kapdis rasio 0,3, dan arteri banding vena 2:3. Pada makula ditemukan refleks fovea positif normal pada kedua mata, dan pada retina kedua mata ditemukan kontur pembuluh darah baik. Adapun diagnosis kerja pada kasus ini adalah fotokeratitis oculi dextra et sinistra dengan diagnosis banding keratitis oculi dextra et sinistra et causa bakteri atau jamur dan keratitis oculi dextra et sinistra et causa thermal burn. Untuk tata laksana pada kasus ini dibagi menjadi dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Untuk tata laksana non-farmakologi dimulai dari komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Pertama-tama, menjelaskan kepada pasien bahwa penyakit yang diderita oleh pasien pada kedua mata pasien adalah fotokeratitis, yang merupakan peradangan kornea akibat radiasi dari sinar UV pengelasan yang mengakibatkan mata pasien terasa perih. Selanjutnya, menjelaskan kepada pasien bahwa gejala dari penyakit ini berupa mata merah disertai nyeri, mata terasa silau, penurunan penglihatan, dan mata berair. Kemudian, menjelaskan kemungkinan penyebab penyakit yang dialami atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu intensitas paparan sinar UV. Menjelaskan kepada pasien mengenai pentingnya penggunaan APD standar pada saat pasien berada di dekat tempat pengelasan atau sedang melakukan pengelasan. Menjelaskan kepada pasien untuk menghindari mengucek atau menggosok mata ketika terasa perih, menganjal, ataupun gatal. Menjelaskan terapi yang diberikan dan meminta pasien menggunakan obat sesuai aturan pakai. Menjelaskan kepada pasien cara menetes obat mata, yaitu kelopak mata di bawah ditarik, lalu mata diteteskan di bagian yang muncul setelah ditarik. Kemudian, menjelaskan kepada pasien apabila keluhan bertambah berat, maka segera kontrol ke dokter. Terakhir, menjelaskan kepada pasien untuk konsul ke polimata keesokan harinya. Selanjutnya, menjelaskan kepada pasien tentang kontak lensa, yaitu menjelaskan bahwa pemasangan kontak lensa pada kedua mata pasien bertujuan untuk membantu proses penyembuhan dari kornea pasien. Memberitahu pasien untuk mencuci tangan sebelum menyentuh kontak lensa, tidak menggunakan lensa kontak melebihi batas waktu penggunaannya, menggunakan cairan lensa kontak untuk mencegah kontaminasi, dan cuci tangan secara teratur. Untuk tata laksana farmakologi, yaitu diberikan antibiotik levofloxacin 1 tetes per 4 jam untuk mata kanan dan kiri, kemudian diberikan sodium chloride dan potasium chloride 1 tetes per 4 jam untuk mata kanan dan mata kiri, kemudian diberikan vitamin C 500 mg per hari secara oral. Untuk prognosis dari kasus ini, quoad vitam bonum, quoad functionem bonum, dan quoad sanationem bonum. Berikut adalah dokumentasi dari pasien saat posisi mata tertutup, posisi mata terbuka. Kemudian ini dokumentasi mata kanan pasien dan mata kiri pasien. Kemudian ini adalah dokumentasi dari hasil fluorescent test. Selanjutnya analisis kasus. Berdasarkan hasil anamnesis, pasien mengeluhkan kedua mata terasa perih. Kemudian diikuti dengan kedua mata merah, terasa kabur, dan berair. Pasien menyangkal adanya kotoran mata. Pasien mengaku bahwa ada riwayat melihat proses pengelasan dalam jarak dekat. Berdasarkan hasil anamnesis tersebut, maka dapat dicurigai pasien mengalami keratitis yang disebabkan oleh radiasi UV atau biasa disebut dengan fotokeratitis. Diagnosis banding dapat disingkirkan
Yang pertama adalah keratitis oculodextra sinistra et causa bakteri atau jamur, di mana pada keratitis bakteri atau jamur biasa ditemukan kotoran mata yang berwarna kuning kehijauan, dan biasanya terjadi unilateral atau satu mata terlebih dahulu baru mata lain. Sedangkan pada pasien kotoran mata disangkal dan keratitis terjadi pada kedua mata. Kemudian keratitis oculodextra sinistra et causa thermal burn dapat disingkirkan karena pada pasien untuk permukaan korneanya itu normal, sedangkan pada keratitis thermal burn biasanya permukaan korneanya itu iskemik. Kemudian keratitis oculodextra sinistra et causa thermal burn dapat disingkirkan karena pada pasien tidak ada keterlibatan palpebra, sedangkan keratitis thermal burn biasanya ada keterlibatan palpebra. Kemudian untuk onsetnya, untuk keratitis thermal burn biasanya penglihatan kabur segera setelah terkena paparan. Sedangkan untuk fotokeratitis atau keratitis UV ini biasanya onsetnya akan timbul 4 jam setelah terkena paparan. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan visus oculodextra 6/21 dan maju menjadi 6/6 menggunakan pinhole. Kemudian visus oculi sinistra 6/15 dan maju menggunakan pinhole menjadi 6/7,5. Hal ini menandakan adanya kelainan refraksi, yang dimana memang pasien memiliki riwayat penggunaan kacamata sejak 7 tahun yang lalu. Nah, fotokeratitis atau keratitis UV ini merupakan inflamasi akut pada kornea akibat pajanan sinar UV. Nama lainnya adalah keratitis UV, kemudian Welder's eye, dan snow blindness. Etiologinya yaitu radiasi sinar UV yang dapat menimbulkan defek pada kornea. Radiasi UV yang meningkat dan terpapar pada kornea akan menyebabkan defek pada kornea. Akibatnya, terjadi aktivasi nosiseptor pada serabut saraf trigeminal di kornea dan menyebabkan mata terasa perih. Inflamasi pada kornea dapat menyebabkan vasodilatasi arteri konjungtiva posterior dan arteri ciliaris posterior yang menyebabkan timbulnya mix injeksi pada konjungtiva. Kemudian defek kornea juga dapat mengakibatkan refleks trigemina autonomik yang akan mengaktifasi efektor parasimpatis ganglion pterygioplatin yang dapat menyebabkan lakrimasi sehingga terjadilah keluhan mata berair. Kerusakan pada epitel kornea juga akan menyebabkan pandangan terasa kabur atau blurry vision, di samping pada pasien memang ada riwayat penggunaan kacamata. Dari hasil pemeriksaan fluorescent test didapatkan fluorescent test yang positif, di mana pada pemeriksaan fluorescent test defek sel epitel kornea akan mengeluarkan enzim lisozim. Enzim lisozim itu akan mengikat fluoresen yang berwarna kuning atau oranye, sehingga di bawah sinar biru akan mengeluarkan warna hijau. Untuk tata laksananya ada non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi sudah dijelaskan seperti sebelumnya, kita komunikasi, informasi, dan edukasi pasien. Kemudian kita menggunakan kontak lensa untuk membantu proses penyembuhan kornea. Untuk farmakologi kita berikan levofloxacin, antibiotik 1 tetes per 4 jam oculodextra sinistra, itu untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Kemudian kita berikan artificial tears yaitu sodium chloride dan potasium chloride 1 tetes per 4 jam untuk mencegah mata kering dan iritasi. Kemudian kita berikan vitamin C tablet 500 mg per hari per oral, di mana vitamin C ini bermanfaat untuk menyeimbangkan sintesis kolagen dan memodulasi penyembuhan pada epitel kornea. Untuk prognosis pada kasus ini, kuat vitaminnya itu bonam, yaitu tidak ada tanda-tanda yang mengancam kehidupan. Kemudian kuat fungsionalnya bonam, karena pada fotokeratitis ini epitel kornea yang mengalami defek itu dapat mengalami reepitelisasi kembali, dan gejalanya biasanya hilang dalam waktu 24-76 jam. Kemudian untuk koadsanasionamnya itu bonam, karena sudah diberikan tata laksana antibiotik untuk mencegah kemungkinan infeksi. Baik, sekian pemaparan kasus dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.